Baca ini semua. Semoga semua kita sehat dan hidup dalam damai. Oke, hari ini saya akan membahaskan tentang hal-hal dasar yang perlu diketahui tentang masa Advent. Oke, kita masuk. Masa Advent itulah sering kita pikir bahwa masa Advent adalah masa di mana kita dipanggil untuk hidup dalam keadaan berharap, merindukan kedatangan Tuhan, sifat berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi dalam arti sebenarnya, Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan. Kita masuk yang pertama, sejarah. Sejarah historis, Advent datang setelah Prapaskah dan berlangsung selama 6 minggu seperti Prapaskah. Ini hanya di abad ke-6 sampai Paus Gregorius I abad 7 telah menetapkan sampai 4 minggu seperti sekarang. Kita masuk makna Advent. Advent memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, mempersiapkan hari Raja Natal, kedatangan pertama Putra Allah kepada umat manusia. Yang kedua, orang-orang percaya menyerahkan hati mereka kepada kedatangan Kristus yang kedua di akhir dunia. Masa Advent dibagi menjadi 2 tahap yang sesuai dengan 2 arti berikut. Tahap pertama, minggu pertama Advent dan berlangsung sampai tanggal 16 Desember. Arti dari tahap ini adalah menyerahkan harapan orang percaya pada hari kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaan. Tahap kedua, dari tanggal 17 sampai 24 Desember. Tahap ini arti memperingati peristiwa kedatangan Kristus ke dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Kita masuk bacaan kitab suci Advent. Ada 3. Yang pertama, bacaan Perjanjian Lama, mengikuti para nabi, mengingat janji juru selamat dan persiapan orang Israel untuk keselamatan. Yang kedua, bacaan Perjanjian Baru, mengungkapkan pengharapan nabi-nabi ini di dalam Yesus dan menekankan dimensi penantian kedatangan Mesias yang kedua kali. Yang ketiga, bacaan Injil membahas topik kewaspadaan, terutama khotbah Yohanes Pembaptis tentang persiapan untuk juru selamat, khususnya panggilan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang khususnya Injil untuk minggu keempat tahun A, B, C, mengikuti kabar sukacita kepada Maria, Santo Yusuf, dan kunjungan Maria. Kita masuk ke keempat, karangan bunga dan empat lilin. Empat lilin melambangkan minggu sebelum Natal, 1 lilin untuk setiap minggu. 3 lilin ungu melambangkan pertobatan, dan 1 lilin merah muda melambangkan sukacita untuk hari Minggu ketiga. Karangan bunga masa Advent dengan cabang dan daun hijau melambangkan kehidupan abadi. Biji dan kemiri yang digunakan untuk menghias karangan bunga melambangkan kebangkitan, dan buahnya melambangkan makanan berlimpah dalam kehidupan Kristen. Lilin melambangkan terang Kristus. Kita masuk yang kelima, warna liturgi Advent. Selama masa Advent, altar ambo ditutupi dengan kain ungu mengingatkan
umat beriman untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Warna jubah iman juga ungu. Tetapi pada minggu ketiga warna merah muda dapat digunakan dan disebut minggu bersukacita. Kegembiraan seperti yang dikatakan Santo Paulus, bergembiralah karena Tuhan telah datang. Kita masuk yang keenam, pembatasan dalam liturgi masa Advent. Jika pernikahan akan diadakan pada hari Minggu atau hari Raja selama Advent, bacaan liturgi dan doa selama Advent didahulukan. Meskipun salah satu bacaan dari Kristus pernikahan dapat digunakan, misa pemakaman tidak dirayakan pada hari Minggu Advent dan tanggal 8 Desember, hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Namun upacara pemakaman tanpa misa dapat dirayakan pada tanggal di atas. Kita masuk yang ketujuh, beberapa hal yang harus dilakukan untuk memiliki masa Advent yang bermakna. Pertama, belanja kebutuhan pokok Natal sebelum Advent dimulai. Pilih satu atau dua hal yang membuat resolusi untuk melakukannya selama masa Advent. Ketiga, sisihkan waktu untuk merenungkan dan ciptakan suasana yang penuh doa. Singkirkan hal-hal yang tidak perlu. Pergi ke pengakuan dosa dengan musik Advent dan berlatih amal. Dan akhirnya kita masuk yang ke-8, dasar-dasar lainnya. Selama Advent, altar didekorasi dengan bunga secukupnya, sesuai dengan karakter musim, agar tidak terlalu cepat mengungkapkan kegembiraan penuh kelahiran Tuhan. Gloria tidak dibacakan atau dinyanyikan pada kesempatan ini. Penggunaan organ dan alat musik lainnya harus diingat dengan moderasi yang sesuai dengan karakter waktu tahun ini. Tidak menunjukkan kegembiraan Natal. Dengan demikian, tema utama masa Advent adalah persiapan untuk menantikan kelahiran Yesus, juga menyiapkan spiritualitas untuk kedatangan Yesus di masa depan untuk menghakimi dunia.